Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan membahas mengenai korespondensi dan prestasi bisnis, penanganan serta keluhan pelanggan. Di sini kami dari kelompok 12 yang beranggotakan Adinda Amelia, Yuni Alven, dan juga Nabila Ayu. Yang pertama yaitu tentang korespondensi. Korespondensi adalah kegiatan surat menyurat dalam menyampaikan suatu informasi secara tertulis yang dilakukan oleh para koresponden, baik di dalam instansi, antar instansi, individu instansi, atau instansi pemerintah. Ada dua macam koresponden, yaitu yang pertama eksternal, meliputi surat menyurat yang berhubungan dengan pihak luar dari perusahaan. Yang kedua, internal, meliputi surat menyurat yang dilakukan oleh pegawai-pegawai yang ada di dalam kantor atau ruangan lingkup internal dari perusahaan tersebut. Selanjutnya, mengenai pengertian surat bisnis. Surat bisnis sendiri adalah surat yang digunakan oleh seseorang, lembaga organisasi, atau institusi untuk menyampaikan pesan-pesan bisnis secara tertulis kepada pihak lain dengan menggunakan media tertentu, baik berupa pengiriman surat via pos, faxmail, telepon, ataupun lewat jalur internet. Surat dapat dikelompokkan menjadi 6. Yang pertama, berdasarkan wujudnya, meliputi surat tertutup, kantor pos, berkat pos, memorandum dan nota, telegram, telex, dan surat tanda bukti. Yang kedua, berdasarkan pemakaiannya, meliputi surat pribadi, surat dinas, surat bisnis, dan surat sosial. Yang ketiga, menurut sifatnya, meliputi surat biasa, surat konfidensial, dan surat rahasia. Yang keempat, berdasarkan banyaknya sasaran yang dituju, meliputi surat biasa, surat edaran, dan surat pengumuman. Yang kelima, berdasarkan urgensi penyelesaiannya, meliputi surat biasa, surat segera, dan surat kilat. Dan yang terakhir, menurut isi dan maksudnya. Jenisnya sangat bervariasi sesuai dengan maksud dan tujuan surat tersebut. Sedangkan secara umum bagian surat, baik surat dinas maupun surat bisnis, mencakup beberapa komponen. Komponen penting tersebut antara lain nama terang, tembusan, inisial, kepala atau kop surat, tanggal surat, nomor surat, NIP, isi surat, lampiran, perihal atau hal surat, alamat, salam pembuka, salam penutup, nama perusahaan, dan juga tanda tangan. Yang kedua ada prestasi bisnis. Menurut istilah, prestasi adalah suatu kegiatan untuk menyajikan sesuatu seperti ide, pemikiran, atau usulan kepada sekelompok orang secara lisan. Sedangkan prestasi bisnis adalah penyampaian informasi mengenai kegiatan, yaitu berupa pengembangan produk, perluasan pasar, pengajuan usul proyek baru, dan lain-lain oleh pembicara kepada audiens yang hadir dalam suatu forum bisnis. Selanjutnya, tentang tujuan prestasi bisnis meliputi 1. Menginformasikan pesan-pesan bisnis kepada audien, kedua, menghibur audien, ketiga, menyentuh emosi, dan keempat, memotivasi audien untuk bertindak. Selanjutnya, manfaat presentasi bisnis. Yang pertama, bahan paparan yang terstruktur. Yang kedua, media pembantu dalam pemaparan. Yang ketiga, memunculkan kesan pemaparan yang lebih eksklusif. Dan yang keempat, pemahaman yang lebih. Selanjutnya, persiapan presentasi bisnis. Yang pertama, penguasaan terhadap topik atau materi yang akan dipresentasikan. Yang kedua, penguasaan berbagai alat bantu presentasi. Dan yang ketiga, menganalisis audiens. Dan yang keempat, menganalisis berbagai lingkungan lokasi atau tempat untuk presentasi. Selanjutnya, alat bantu presentasi bisnis. Ada beberapa, yaitu yang pertama, laptop, sound system dan mikrofon, software presentasi, remote presenter atau laser pointer, flip chart, transparansi overhead projector, slide, papan tulis elektronik, black dan white board. Penanganan keluhan pelanggan. Menurut Ciptono,
pengertian keluhan adalah secara sederhana, keluhan bisa diartikan sebagai ungkapan ketidakpuasan atau kekecewaan. Organisasi bisa mengumpulkan keluhan pelanggan melalui sejumlah cara, di antaranya kotak saran, formular keluhan pelanggan, saluran telepon khusus, website, kartu komentar, survei kepuasan pelanggan, dan customer exit surveys. Situasi ini dikenal dengan istilah recovery paradox. Berdasarkan berbagai riset psikologi konsumen, keluhan bisa dibedakan menjadi dua tipe, instrumental complaints dan non-instrumental complaints. Ada 3 alasan utama yang menyebabkan program keluhan pelanggan memberikan keuntungan besar. Yang pertama, keluhan memperlihatkan bidang-bidang yang membutuhkan perbaikan. Yang kedua, keluhan merupakan kesempatan kedua untuk memberikan pelayanan dan kepuasan kepada pelanggan yang kecewa. Dan yang ketiga, keluhan merupakan suatu peluang untuk memperkuat loyalitas pelanggan. Yang selanjutnya ada prosedur penanganan komplain atau keluhan pelanggan. Yang pertama ada dimulai sejak pelanggan menyampaikan keluhannya kepada staf dengan membawa bukti pelanggan, misalnya kwitansi atau slip pembayaran. Yang kedua ada staf mencatat laporan keluhan dalam buku pengaduan pelanggan secara lengkap. Yang ketiga ada kepala unit mempelajari, menganalisis, dan melakukan koordinasi dengan subunit terkait untuk menindaklanjuti laporan pengaduan tersebut. Yang keempat, kepala subunit terkait penugasan stafnya dengan membuat surat perintah penyelesaian permasalahan pengaduan pelanggan dimaksud. Yang kelima, selanjutnya staf terkait secara penyelesaian tugas tersebut dan kemudian meminta pelanggan yang bersangkutan untuk menandatangani surat perintah sebagai bukti pengaduan pelanggan dan masalah telah ditangani atau selesai. Yang keenam, kemudian subunit mengarsipkan surat perintah tersebut. Yang ketujuh, kepala subunit terkait menandatangani buku pengaduan pelanggan untuk mempermudah kepala unit mengontrol penyelesaian pengaduan pelanggan. Yang kedelapan, kepala subunit terkait menginventarisir pengaduan pelanggan setiap bulan untuk mencegah terulangnya pengaduan yang sama. Mengidentifikasi sebab utama keluhan pelanggan. Ada 3 kategori komplain terhadap ketidakpuasan menurut Ciptono. Yang pertama ada voice response, ditunjukkan pada objek-objek yang sifatnya eksternal, relasi informal, dan pihak-pihak yang secara langsung terlibat dalam pertukaran yang tidak memuaskan, pengecer, distributor, pemanufakturan, dan penyediaan jasa. Yang kedua ada private response. Kategori ini diantaranya meliputi memberitahu dan memperingatkan teman, keluarga, dan kolega mengenai pengalaman buruknya menggunakan produk atau jasa dari perusahaan bersangkutan. Apabila tindakan ini dilakukan, maka akan berdampak buruk bagi citra perusahaan. Yang ketiga ada third party response, ditunjukkan pada objek-objek eksternal yang tidak terlibat secara langsung, contohnya surat kabar, lembaga konsumen, lembaga bantuan hukum, dan sebagainya. Suharto Amajid menyatakan banyak hal yang menyebabkan terjadinya keluhan. Yang pertama ada pelayanan yang diharapkan dari kita tidak seperti yang mereka harapkan. Yang kedua, mereka diajukan, misalnya dibiarkan menunggu tanpa penjelasan. Yang ketiga, tidak ada yang mau mendengarkan. Yang keempat, seseorang berlaku tidak sopan atau tidak membantu terhadap mereka. Yang kelima, tidak ada yang mau bertanggung jawab untuk suatu kesalahan. Yang keenam, ada kegagalan komunikasi dan lain-lain.